Kita masuk ke bagian yang berikutnya. Tadi Anda sudah membahas mengenai aliran biaya minimum begitu ya. Sorry, bukan aliran biaya minimum tapi adalah pohon merentang minimum. Sekarang kita ingin mencari untuk rute terpendek. Nah, ini juga merupakan sebuah masalah yang aplikatif begitu ya. Misalnya Anda ingin bepergian dari titik A ke titik B. Biasanya kan ada banyak rute yang bisa ditempuh begitu ya. Nah, sekarang kalau kita disediakan beberapa rute yang bisa dilewati, mana kemudian yang bisa kita pilih. Nah, itu merupakan salah satu karakteristik yang ingin dijawab oleh masalah rute terpendek atau dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai shortest path problem ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Jadi, Anda harus tahu dulu konteks permasalahannya seperti apa. Untuk bisa memahami itu, tentu saja Anda harus begitu ya. Anda harus diperkenalkan dengan model yang akan dipakai dalam permasalahan ini ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, ini definisinya, penentuan rute terpendek dari suatu jaringan di mana satu komoditas dialirkan dari satu simpul sumber ke satu simpul tujuan. Ya. Nah, rute terpendek ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama begitu ya, kita bicara komoditas dulu. Jadi maksudnya di sini itu bisa berupa barang ya. Kalau dalam transportasi begitu, barang itu misalnya ya bisa berupa kendaraan begitu. Bisa berupa kalau dalam pabrik misalnya ada pipa, ada gas, kemudian dalam sebuah conveyor belt begitu ya. Itu tentu saja beberapa hal yang bisa diakomodasi oleh permasalahan rute terpendek ini. Nah, berikutnya juga kalau kita lihat masalah yang terpendek ini sama seperti pada saat kita berbicara masalah pohon merentang, ini bisa dari sisi biaya begitu ya. Bisa dari sisi jarak, bisa juga di sini kita ukur dari sisi waktu begitu katakanlah. Ya. Nah, kemudian kalau yang di sini yang dialirkan komoditasnya tersebut ya, tidak hanya barang, tapi kalau kita berbicara di transportasi begitu, itu kita mengalirkan penumpang juga. Yang penting kita punya sebuah jaringan gitu ya. Ada jaringan transport, ada jaringan network gitu ya, transportation network atau apapun. Nah, di situ kita lihat ya, kira-kira nanti bagaimana cara memilih dari satu simpul sumber, artinya di sini kita punya yang disebut sebagai titik awal. Ya. Ke simpul tujuan, artinya kita punya titik akhir. Jadi di antara dua titik tersebut, dari awal ke akhir, kira-kira bagaimana? Ya. Cara memilih rutenya dari beberapa alternatif yang ada. Nah, itu adalah ilustrasi masalahnya. Sekarang kalau kita lihat, misalnya kita sudah menetapkan ini kita punya ya dalam jaringannya tersebut, berarti kita punya 6 nodes begitu ya. 1 2 3 4 5 6. Di antara 6 nodes ini Anda sudah menetapkan bahwa simpul asal yang tersebut ada di nodes yang pertama, kemudian simpul tujuannya ada di nodes yang ke-6 ya. Nah, kalau kita lihat sekarang bagaimana cara saya melewati, bagaimana cara saya, apa yang disebut sebagai rute itu nomor satu ya. Apa yang disebut sebagai rute? Berarti kan kalau saya ingin begitu ya, pergi dari 1 ke 6, katakanlah saya memakai cara yang pertama. Saya lewat dari 1 ke 3, kemudian dari 3 ke 6. Apakah boleh? Boleh. Karena itu memang ada jalurnya. Jadi kalau saya milih jalur 1, 3, 6. Berarti dalam hal ini kita punya biayanya adalah 13, yang mana dia berasal dari 7 ditambah 6 ya. Biaya 1 ke 3 dan 3 ke 6. Bisa juga saya memilih misalnya 1, 2, kemudian berapa? 6 ya. Berarti biayanya di sini adalah 3 ditambah 9 adalah 11. Boleh juga saya katakanlah iseng-iseng begitu ya. 1, 2, 3, 6.
maka biayanya di sini adalah 1 ke 2 3, kemudian 2 ke 2 2 ke 3 adalah 2, kemudian 3 ke 6 di sini adalah 6 ya, maka biayanya adalah 5 11 ya. Boleh juga saya memilih alternatif yang lain. Di sini misalnya saya akan pilih, misalnya saya iseng-iseng lagi ya, 1 4 3 2 6. Apakah boleh? Boleh. Itu ada rutenya. 1 4 3 2 6. Jadi kalau dalam OR begitu, dalam pemrograman linear yang sudah Anda pelajari di semester lalu, maka solusi ini pun merupakan solusi yang layak begitu ya. Kita lihat. 1 ke 4 4. Kemudian 4 ke 3 sama dengan 1. Kemudian 3 ke 2 sama dengan 2 ya. Kemudian 2 ke 6 sama dengan 9. Maka sama dengan 4 1 5 7 ditambah 9 sama dengan 16 ya. Apakah 4 alternatif yang saya usulkan ini alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, dan yang ini adalah alternatif 4 adalah solusi-solusi yang layak? Iya. Tapi apakah solusi yang optimal? Belum tentu. Apa yang disebut sebagai solusi optimal? Solusi optimal berarti adalah solusi yang akan meminimumkan biaya rutenya dari titik awal ke titik tujuannya tersebut. Apakah kemudian kalau saya sudah membangkitkan 4 alternatif ini, kemudian saya bilang bahwa dari 4 alternatif ini ternyata yang paling rendah biayanya adalah solusi yang ketiga, yaitu dari 1 2 3 6 atau solusi 2 1 2 6. Tidak juga. Karena kenapa? Anda belum membangkitkan alternatif yang lain. Misalnya dari sini 1 3 5 6 itu belum ya. Kemudian 1 2 3 4 5 6 juga belum Anda evaluasi semuanya. Apakah bisa kemudian kalau saya evaluasi kemudian semuanya begitu, kemudian saya mendapatkan solusi optimalnya? Bisa. Tapi berapa banyak kemudian waktu yang perlu Anda alokasikan, sehingga kita perlu mencari dengan cara yang cepat ya. Kalau kita lihat, ini adalah solusi optimalnya. Dari 1 ke 4 ke 5 kemudian ke 6, kemudian 4 ditambah 3 ditambah 3, berarti dia sama dengan 10. Nah, dalam kasus seperti ini, di sini nanti Anda akan lihat bahwa dia sudah optimal. Nah, tapi bagaimana kemudian kita bisa menggunakan algoritmanya ini untuk mencari solusi yang optimal ini ya. Nanti akan kita lihat formulasi modelnya dan bagaimana cara Anda untuk menjalankan algoritma ini. Oke? Kemudian kalau kita lihat ya, kita selalu punya model begitu ya. Seperti saya sampaikan di awal begitu, Anda akan dijelaskan terlebih dahulu begitu ya, kira-kira modelnya seperti apa ya. Kalau kita lihat di sini misalnya kita memberikan indeks simpul begitu dengan I, J ya. Kemudian S adalah simpul sumber asal begitu, berarti hanya ada satu pasti. Di sini simpul tujuan juga pasti hanya ada satu. Dalam kasus kita tadi ini adalah simpul yang pertama. Dalam kasus kita tadi juga ini adalah simpul yang keenam. Ya. Nah kemudian karena kita sudah mendefinisikan, misalnya saya di sini adalah simpul yang ke I, di sini saya adalah simpul yang ke J, ya. Maka di sini jaraknya adalah CIJ. Dan ingat ya, karena dia merupakan busur tidak berarah, seperti yang sudah kita jelaskan di kuliah segmen-segmen sebelumnya, begitu ya. Maka di sini disampaikan begitu bahwa kalau saya punya, maka ini I, ini adalah J, ya. Ini juga sebaliknya. Maka dalam kasus ini CIJ akan sama dengan CJI, ya. Nah, variabel keputusannya apa? Variabel keputusannya adalah kita lihat XIJ, berarti di antara dua busur tersebut sama dengan 1 jika dia dilewati
dan XIJ sama dengan 0 untuk busur-busur yang lain. Nah, kalau kita lihat sekarang ya. Ya. Sekarang kita lihat untuk permasalahan yang tadi ada begitu. Nah, ini kan solusi optimal begitu ya. Apa maksudnya? Berarti kalau kita lihat sekarang, simpul sumber berarti dia adalah himpunan yang isinya adalah node 1 gitu kan. Simpul tujuan berarti dia adalah himpunan yang isinya adalah node 6. Oke, sekarang apa yang dimaksud sebagai XIJ? Berarti sudah jelas kalau di sini X14 sama dengan 1 ya. X45 sama dengan 1. X56 sama dengan 1. Nah, ini persis seperti pada saat Anda belajar algoritma pemodelan untuk permasalahan bilangan bulat yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini sekarang, maka yang ada di sini ini adalah X13 sama dengan 0 ya. X43 sama dengan 0 atau 34 boleh juga di sini ya. Ini kan kalau kita tulis karena dia dua arah begitu ya. Maka di sini adalah X41 sama dengan 0. Ini pun X54 sama dengan 0 ya. Dan di sini adalah X65 sama dengan 0 supaya konsisten dengan penjelasan kita tadi. Ya, ini adalah X43 sama dengan 0, begitu pula X34 sama dengan 0. Yang di sini kita tuliskan X35 sama dengan 0, berikutnya X53 juga sama dengan 0. Ya. Berikutnya kalau kita lihat lagi, di sini adalah X26 sama dengan 0, begitu pula X62 juga sama dengan 0. Dan seterusnya. Artinya di sini hanya ada 3 yang nilainya 1. Dari 1 ke 4, dari 4 ke 5, dan dari 5 ke 6. Itulah variabel keputusannya. Jadi tentu saja permasalahan rute terpendek ini masuk ke dalam kategori pemrograman bilangan bulat ya. Nah, oke. Kalau kita lihat lagi sekarang, jadi Anda sudah tahu kita punya variabel keputusan sama dengan XIJ, yang mana dia merupakan bilangan biner gitu ya. Apakah nilainya 1 atau 0. Kemudian Anda juga sudah diberikan begitu. Ada beberapa parameter. Parameter yang utama di sini adalah ada jarak busur dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, apa sekarang bagaimana cara saya melakukan pemodelannya? Nah, saya punya yang pertama tentu saja fungsi tujuan saya apa? Fungsi tujuan saya adalah jaraknya, ya, total jarak yang ada. Di sini kita lihat sigma dari I sampai ke katakanlah kalau jumlah ini saya sebut n kecil ya. N kecil itu adalah jumlah simpul yang ada di dalam yang ada di dalam permasalahan ini, ya. Kalau n kecil adalah jumlah simpul, maka di sini dari I sampai n ini juga n. Nah, maka bagaimana maksudnya? Berarti di sini adalah ya Z begitu sama dengan C11X11 ditambah C12X12 ditambah CX13 kalau ada ya, C13 dan seterusnya ya. Nah, berarti dalam hal ini pun sama. Nah, Anda lihat minimasinya sekarang ya. Sekarang kalau kita lihat karena yang bernilai 1 hanya untuk 3 busur itu, maka yang lain kan tadi saya sampaikan nilainya sama dengan 0 gitu ya. Maka kalau dikalikan begitu, misal dalam hal ini kalau kita kalikan misalnya ya C12 dengan X12, maka nilainya pasti kan akan sama dengan C12 itu adalah 3, X12 berapa? Apakah dia terpilih sebagai jarak? Tidak ya. Dikalikan 0, nilainya akan sama dengan 0 ya. Kemudian kalau kita lihat lagi misalnya sekarang C21 dikalikan X21 berapa nilainya? Berarti kan adalah sama 3 begitu ya, dikalikan 0 kan dia tidak terpilih kan? Nilainya adalah 0. Tapi kalau yang ini misalnya tadi C14 dikalikan X14 ditambah C45 dikalikan X15 ditambah C56
dikalikan X 56, maka di sini adalah nilainya sama dengan C14. 4 kali 1 kan dia terpilih ya. Kemudian 45, 3 kali 1 ditambah 3 kali 1. Total tentu saja nilainya adalah 10. Nah, ini adalah nilai sudah minimalnya. Tapi artinya apa? Tadi contoh yang kita ilustrasikan di awal ya. Ya Anda pilih begitu dari semua alternatif yang mungkin, Anda pilih yang memberikan biaya yang paling kecil. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat apa saja pembatas yang ada di dalam model programa linear ini. Yang pertama adalah ini pada saat I ya, saya ulang. Pada saat I adalah untuk simpul sumber. Maka sigma XIJ begitu ya. Di mana I-nya tetap, J-nya yang bergerak. Kemudian dikurangi sigma JI, ini pun sama. J-nya tetap, kemudian J-nya bergerak, I-nya yang tetap, sama dengan simpul sumber. Apa maksudnya? Kalau kita lihat sekarang di sini ya. Misalnya di sini kita punya berarti kan I sama dengan S ya, berarti sama dengan 1. Nah, tadi sama dengan kita lihat sigma. Kalau Anda lihat di sini tadi XIJ ya. XIJ min sigma XJI, di mana ini adalah J, I-nya tetap begitu. Itu sama dengan 1 ya. Apa maksudnya? Kita lihat saja. Berarti sekarang dari simpul sumber 1 itu XIJ. Berarti ya di sini adalah X kita lihat ya. Kita lihat di sini berarti adalah X12 yang keluar dari dia ditambah X berapa? 13 ditambah X14 gitu kan? Dikurangi di sini berarti adalah X21 ditambah X32 ditambah X41. Nah, Anda lihat ya. Ini nilainya berapa? Semuanya 0 kan? Tidak ada yang terpilih. X13 berapa? Ini X12 nilainya berapa? Ini juga 0. X13 berapa? 0. Ini adalah 1. Nah, artinya apa? Hanya boleh begitu satu busur saja begitu yang keluar dari simpul sumber ya, hanya boleh satu, selebihnya tidak boleh ya dalam hal ini. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat ini sudah memenuhi pembatas yang pertama ya, dimana dari satu simpul sumber hanya ada boleh satu yang keluar ya. Nah sekarang sebaliknya, logika yang sama begitu. Ini penting ya untuk memahami logika model supaya Anda tidak hanya paham mengenai algoritmanya, tapi Anda juga bisa kalau diberikan begitu nanti permasalahan yang agak berbeda dengan yang ada dalam model standar itu. Sekarang tuh logika yang sama kalau kita lihat sekarang simpul tujuan T ya. Kita punya sekarang T sama dengan 6 gitu. Maka pasti di sini Anda lihat ya yang apa tuh namanya? Yang menuju simpul tujuan itu juga hanya boleh satu busur saja. Anda lihat di sini bagaimana maksudnya. Kita lihat sekarang pembatas yang ketiga. Ya. Pembatas yang ketiga di sini kalau kita lihat ya. Pembatas yang ketiga sekarang adalah XIJ min XJI sama dengan min 1. Nah, kita tulis lagi sekarang. XIJ min XJI sama dengan min 1. Itu untuk dimana I-nya sama dengan T ya, sama dengan tujuan. Ini adalah J, ini adalah J. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk T6? Siapa yang pergi dari yang sekarang berarti gini. X62 begitu ya. Ditambah X63 ditambah X65 gitu kan, dikurangi JI ya, berarti X26 ditambah X36 ditambah X56
Tuh kan? Kan hanya 3 yang apa? Yang punya jalur ke dia, 2, 3 dan 5, ya. 2, 3, 5 ya. Sekarang kita lihat X62 apakah ada? Tidak ada. Ini nilainya semua 0 pasti ya. Sekarang Anda lihat sekarang X26. X26 nilainya adalah 0. X36 nilainya 0. X56 1. Sehingga 0 dikurangi 1 nilainya dia adalah min 1. Artinya apa? Dia mengindikasikan dalam modelnya tersebut hanya boleh ada satu busur yang menuju simpul tujuan tersebut, ya. Itu kira-kira cara kita untuk memahami logika modelnya. Oke? Yang berikutnya sekarang, ya, kalau kita lihat di sini, ya, kalau pembatas yang kedua, nah, pembatas yang kedua bagaimana cara membacanya? Cara membacanya di sini kita bisa lihat ya bahwa sama xij dikurangi xji itu sama dengan 0, begitu ya. Di situ sementara di sini i-nya tidak sama dengan simpul dan i-nya tidak sama dengan tujuan. Artinya apa? Ini tuh berlaku untuk semua simpul yang mana simpul yang tersebut bukan simpul sumber atau simpul tujuan. Berarti dalam kasus kita begitu ya, yang masuk di sini ya sudah pasti karena dia ini adalah simpulnya simpul 1, yang di sini adalah simpul 6, maka ini adalah simpul 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana cara menerjemahkan model ini? Di sini sebetulnya dengan cukup mudah begitu bisa kita artikan bahwa yang masuk harus sama dengan yang keluar, ya. Saya ulang bahwa yang masuk harus sama dengan yang keluar. Jadi kalau ada yang masuk pasti ada yang keluar. Karena kalau tidak kan dia akan, kalau misalnya dia gitu ada yang masuk tidak keluar, ya. Artinya kan dia akan menjadi simpul tujuan. Sementara kalau ada yang keluar tapi tidak ada yang masuk, maka dia akan menjadi simpul sumber. Padahal dia bukan simpul sumber dan dia bukan simpul tujuan. Nah, sehingga contohnya bagaimana? Ingat tadi bahwa xij ya min xji. Jadi kalau Anda lihat ini sigma dua-duanya ya. Ini sigma j, ini juga j sama dengan 0. Kita coba sekarang. Untuk i sama dengan pokoknya selain simpul sumber dan simpul tujuan, katakanlah 2 begitu ya. Nah, sekarang bagaimana? Yang ini sekarang 2 itu berhubungan dengan siapa saja? Berarti kita lihat sekarang x21 ditambah x23 ditambah x berapa ini? 26 ya. Nah, itu yang pergi dari dia. Dikurangi begitu, atau jangan ambil inilah, ambil yang memang dia terpilih begitu ya. Kita pilih i-nya bukan 2, tapi sekarang kita pilih i-nya sama dengan 4 ya. Maka bagaimana yang pergi dari 4? Di sini adalah x41 ditambah x43 ditambah x45. Itu ya. Dikurangi, kita lihat sekarang yang menuju 4 berarti adalah x14 ditambah x apa itu namanya? x14 kemudian x34 kemudian di sini adalah x yang menuju 4 adalah 54 berarti ya. Oke. Ini Anda lihat. Kalau yang pergi berarti ya dari 4 ke sesuatu. Kalau yang menuju berarti ya dari sesuatu menuju 4. 1 4 3 4 5 4. Oke. Kita lihat sekarang x41 nilainya berapa? 41 0 ya. Kemudian 43 nilainya 0, 45 nilainya 1. Oke. Kemudian kalau kita lihat 14 nilainya 1. Kan dia dari 1 menuju 4. Kemudian 34 tidak ada. 54 juga tidak ada karena dia kan 45 yang ke sini. Dia kan arahnya ke sini. Kan dia ingin pergi ke sana kan. Ya. Ini adalah 54 juga tidak ada, ini 0. Anda lihat. Kalau memang dia terpilih begitu, terbukti bahwa ini totalnya kan sama dengan 1. Ini juga totalnya seruas kanan sama dengan 1. Sehingga 1 dikurangi 1 nilainya dia adalah menjadi 0 ya. Sehingga dalam hal ini modelnya sudah terbukti bahwa dia benar. Nah, caranya kemudian bagaimana kemudian kita menjalankan model ini? Nah, itu adalah langkah selanjutnya ya untuk menjalankan modelnya tersebut. Untuk menyelesaikannya tentu kita bisa menggunakan algoritma yang sudah kita pelajari pada saat kuliah penelitian operasional 1 dulu, yaitu untuk algoritma bilangan bulat
yaitu menggunakan apa tuh namanya, branch and bound ya, tapi itu cukup kompleks ya. Meskipun kalau Anda mau ya boleh-boleh saja. Nah, di sini kita memperkenalkan sebuah algoritma untuk pencarian rute terpendek, yaitu yang disebut sebagai algoritma Dijkstra. Nah, ini mengapa saya jelaskan dengan cukup rinci modelnya, karena kalau Anda terjebak hanya langsung menggunakan algoritmanya tersebut, Anda kurang paham nanti kontekstualnya. Padahal tadi saya sampaikan bahwa di bidang engineering kita tidak hanya menyelesaikan, tapi yang lebih penting adalah Anda merumuskan masalah, ya. Oke, sekarang kalau kita lihat, saya punya simpul sumber S di sini ya. Ini S yang ada di sini maksudnya. Kemudian ini adalah simpul sumber I, ya. Di sini adalah kita sebut sebagai jarak terpendek, ya. Di sini panjang busurnya dari IJ-nya tersebut adalah jarak terpendek. Jarak terpendek itu adalah jarak saja, begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat yang ini merupakan kita lihat ini, kita berbicara ini adalah simpul jarak terpendeknya itu, ini adalah VI-nya, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya algoritmanya tersebut supaya kita bisa mencari mana kemudian jalur yang akan kita pilih sebagai jalur terpendeknya itu, ya. Jalur pengikutnya kalau kita lihat dari yang sudah ada, ya, ditambahkan ke jaraknya. Artinya apa? Kalau misalnya kita lihat ya, di sini adalah jarak terpendeknya. Ini berarti ditambahkan ini status begitu ya. Ini VI-nya itu adalah jarak terpendek yang ada sekarang. Misal nanti dalam hal ini kalau kita lihat ya. Misal nanti kalau di sini jaraknya ya, Anda lihat dari 1 ke 2 itu berarti kan adalah jaraknya besar 3 gitu ya. Dari sini berarti kan dia sama dengan 7 gitu. Dari sini dia sama dengan berapa? 1 ke 4 itu sama dengan 4 ya. Nah, ini V-nya. Dalam status itu ini adalah V-nya itu. Jarak terpendeknya. Nah, dari sini kemudian jarak yang lain tuh mana? Nah, ini dia mengikuti apa tuh namanya? Mengikuti perkembangan yang baru begitu. Maksudnya apa? Kalau ternyata 1 ke 3 itu adalah 7 begitu ya. 1 lewat 3 7. Tapi Anda lihat 1 ke 2 nilainya adalah 3 gitu. Nah, sedangkan kalau 2 itu juga boleh ke 3. Dan dia kalau 3 ditambah 2 nilainya adalah 5. Sehingga dia tidak berlaku lagi. Ya. Di sini yang berlaku dia adalah kalau ternyata saya lewat 2 jumlahnya adalah 5. Nah, sehingga kita update secara terus-menerus. Itulah yang disebut sebagai ini adalah V-nya, ya. Jarak atau jarak terpendeknya kalau ini tentu saja tetap sama. Yang ada di sini V ditambah DIJ, ya. Jarak terpendeknya di situ adalah sekarang 3 ya. V-nya sekarang posisinya adalah 3, jarak terpendeknya ditambah D, IJ-nya berarti dari 2 ke 3. Ya. Sini adalah 3 ditambah 2 berarti adalah 5. Jadi V-nya adalah jarak terpendek pada saat iterasi K tersebut, ya. Kemudian ditambah dengan jarak busurnya. Oke. Nah, di sini kemudian label untuk simpul sumber adalah 0 dan seterusnya. Bahwa di sini dia simpul sumber tidak memiliki pendahulu ya, pasti ya. Kalau kita lihat di sini simpul sumber memang tidak ada simpul yang mendahului dia. Nah, sekarang bagaimana cara kita selanjutnya? Ya. Ini ada 2 buah macam label simpul. Ada yang permanen, ada juga yang sifatnya temporary ya, atau temporer. Nah, kalau kita lihat di sini label temporernya itu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga jika satu rute yang lebih pendek pada satu simpul diperoleh, tadi saya contohkan tadi. Misalnya tadi kita lihat bahwa dari 1 boleh ke 3. Kalau langsung nilainya sama dengan 7. Dari 1, tapi kalau lewat 2 kemudian ke 3 maka 5. Nah, di sini dari yang awalnya dia membacanya bagaimana? Membacanya adalah kalau kita menuju 3, awalnya yang terpendek itu lewat 1. Ya, V-nya itu 1 awalnya. Si tadi yang terpendeknya tersebut. Tapi setelah kita lihat lagi, ternyata ada V yang lebih pendek dalam hal ini. Yaitu kalau Anda melewati 2, alih-alih lewat 1. Nah, kalau Anda lewat 2, di sini didapatkan bahwa nilainya tersebut akan menjadi 5. Nah, itulah yang di sini adalah temporer. Karena masih bisa kita ganti dengan
simpul lain yang memberikan hasil yang lebih pendek. Nah, berikutnya juga di sini. Jadi ya, tabel temporer tadi contoh tadi adalah dari 1 ke 3 ya. Awalnya yang terpendek adalah lewat 1, ternyata kalau lewat 2 dia 5. Nah, ini sudah kita modifikasi, ternyata bisa dia dari 1, 2 ke 3. Itu lebih pendek lagi, ya. Nah, ternyata pada titik di mana tidak diperoleh rute yang lebih baik lagi, maka status dari label temporer tersebut berubah menjadi permanen. Ya, nanti akan kita lihat bagaimana perkembangan supaya sebuah label tersebut sudah menjadi permanen, artinya sudah tidak ada opsi lagi yang lebih baik yang bisa kita pilih. Nah, ini adalah langkahnya dalam algoritma Dijkstra-nya. Langkah pertama begitu, Anda menghitung label simpul sumber dengan label permanen. Jelas ya, kalau dalam hal ini simpul pasti dia permanen, karena kan dia tidak memiliki pendahulu. Ini sumber ya, berarti di sini dia simpulnya dari simpul tidak ada begitu ya, ini sudah mentok gitu ya untuk simpul sumbernya tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya di sini kita lihat Anda menghitung label temporernya V ditambah DIJ. Jadi kalau misalnya saya mempunyai simpul sumber, di sini adalah simpul sumber, katakanlah saya mempunyai tujuan pertama, tujuan kedua, dan tujuan yang ketiga begitu ya. Nah, ini V-nya berada di sini, nilainya dia itu dari simpul sumbernya. Berarti simpul sumber ditambah D dari sumber ketiga yang di sini. Maka yang di sini adalah sumber ditambah dari D berapa itu namanya? S1 ya. Yang di sini berarti D ditambah S2. Nah, itu adalah maksudnya cara Anda dalam menghitung label temporernya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini kita lihat ya. Nah, kalau sudah begitu ya. Nah, untuk tiap simpul J yang dapat dicapai dari I. Jadi ingat ya, hanya yang dapat dicapai dari I, hanya yang berhubungan. Nah, jika simpul J sudah dilabel dengan VJ sama dengan K melalui simpul yang lain, maka dan di mana sebagai apa tuh namanya? VI ditambah DJ itu kurang dari VJ-nya, maka Anda harus menggantinya, mengganti yang baru tadi. Contoh begitu, tadi misalnya ini adalah simpul sumber, ini adalah 1 ya, ini adalah 2, ini adalah 3 ya. Ini ada berhubungan juga dari 2 ke 3. Nah, ini awalnya yang apa? Paling minimum kan adalah dari S ditambah DS2 ya. Nah, di sini kemudian di sini adalah S ditambah DS1. Nah, ini paling minimum sekarang. Kita pilih ya. Nah, sekarang Anda lihat, karena 2 juga bisa dicapai melalui 1, maka Anda lihat, kalau misalnya ini jaraknya adalah A, kemudian ini, kalau saya ini B itu sama dengan A, ditambah di sini adalah D12 ya. Nah, Anda lihat, ingat ya, B adalah A, jarak dari A itu berarti kan adalah dari jarak dari S ke 1. Sementara B, di sini saya punya yang baru, dia sama dengan A ditambah jarak dari D12. Nah, maka bagaimana? Kalau misalnya ternyata B itu kurang dari A, nah, maka ini kita ganti. Seperti dalam kasus kita tadi. Maka dia sekarang menjadi bukan lagi S, tapi yang di sini adalah 1 ditambah D12. Ini maksudnya adalah indeks satunya tersebut, jarak yang ada di satunya tersebut, ya. Nah, kalau semuanya sudah menjadi permanen, artinya sudah tidak ada alternatif lagi, maka di sini Anda akan memilih begitu ya, bahwa itulah konfigurasi yang menghasilkan rute terpendek. Ya. Nah, ini contohnya. Kita akan masuk sekarang supaya Anda paham juga dari sisi aplikasi seperti apa bentuknya ya tersebut untuk menyelesaikan permasalahan rute terpendek ini. Sekarang kita lihat, ini sudah pasti, ini kita sebut sebagai simpul sumber, simpul yang 1 ini. Sementara yang di 6 ini adalah simpul tujuan ya, ini adalah T. Nah, bagaimana caranya? Anda lihat terlebih dahulu. Yang pertama ya. Yang pertama seperti langkah tadi, kita menetapkan untuk simpul sumber karena dia tidak memiliki pendahulu, maka di sini kita tetapkan bahwa nilainya adalah dia tidak memiliki pendahulu dan sudah ini sudah permanen ya, sudah permanen. Simpul yang ini pasti sudah permanen.
Maksudnya demikian. Nah, sekarang di sini kita lihat dia mempunyai 3 tujuan yang bisa dijangkau dari simpul ini. Apakah dia bisa pergi ke simpul yang kedua begitu? Apakah dia bisa pergi ke simpul yang ketiga begitu ya? Atau dia bisa pergi ke simpul yang keempat. Nah, Anda lihat. Kalau dia pergi ke simpul kedua dari satu, maka jaraknya adalah 3. Ya. Kalau dia pergi ke simpul 3 dari satu, maka jaraknya adalah 7. Kalau dia pergi ke simpul 4 dari satu, maka jaraknya adalah 4. Ya. Nah, kita pilih di sini mana yang paling kecil, yang menjadi gini. Dari satu dia yang paling minimum, berarti pergi kemana? Adalah pergi ke 2. Ya. Dia adalah pergi ke 2 sejauh ini. Nah, karena dia 2 sudah tidak memiliki pendahulu lagi, ingat ya, menjadi permanen bagaimana? Di sini kalau kita lihat ya, jika pada suatu titik tidak diperoleh rute yang lebih baik dari status temporer, maka berubah menjadi permanen ya. Kalau Anda tidak punya yang lebih baik dari temporer yang ada saat ini, maka dia akan menjadi permanen. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau kita lihat di sini, 2, apakah ada alternatif lain begitu? Untuk pergi dari simpul sumber ke 2, kan tidak ada lagi. Maka dia sudah menjadi permanen, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Ya. Ini sudah selesai alternatif di sini. Nah, Anda lihat ya. Sekarang kalau kita lihat, karena dia sudah menjadi permanen, Anda hitung yang pergi dari dia sekarang. Nah, yang pertama, 2 bisa menuju kemana saja. Dia hanya punya 2 alternatif. 3 alternatif sebetulnya. 3, 2 ke 1. Tapi ini kan sudah tidak masuk hitungan lagi. Kan tadi seperti yang saya sampaikan, dia sudah menjadi permanen. Ya. Sehingga alternatif yang bisa kita pertimbangkan di sini adalah dari 2 ke 6, dari 2 ke 3. Ya. Di sini kalau kita lihat sekarang dari 2 ke 3, di sini nilainya adalah 5. Ini adalah 3 ditambah 2. Ini adalah V-nya saat ini, ya. Ditambah dengan D berapa? D23. Nilainya adalah 5. Nah, karena 5 itu lebih kecil daripada 7, tadi saya sampaikan labelnya diganti, ya. Dalam posisi yang tadi, labelnya Anda mengganti labelnya tersebut. Nilainya memenuhi kaidah ini. Oke. Yang berikutnya adalah kalau kita lihat di sini, karena dia sudah menjadi simpul permanen, maka Anda lihat juga tujuannya yang lain. Di sini dia bisa pergi ke 6. Ini 3 ditambah 9, maka 12 dia dari 2. Cara bacanya seperti itu ya. Berarti dalam hal ini sekarang kalau saya berada dalam 3, maka yang terpendek adalah biayanya adalah 5 pada posisi sekarang. 5 ini dicapai dengan saya berangkat dari 2. Ya. 2 saya berangkat dari 1. Nah, gitu cara membacanya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi sekarang. Nah, ini pertanyaannya. Mengapa 4 dalam posisi ini sudah menjadi permanen? Nah, ini kita lihat ya. Kalau 4 pergi kita dari 1, maka biayanya adalah 4, ya. Apakah ada alternatif lain sebetulnya? Ada sebetulnya. Ya, kan 4 pergi dari sini adalah 1, ya. Apakah ada alternatif lain yang lebih bagus? Ada. Yaitu mana? 1, 2, bukan alternatif lain yang lebih bagus, tapi alternatif lain yang layak begitu ya. Saya salah. Alternatif lain yang layak. Di sini kita pergi dari 1, 2, 3, 4. 1 ke 2 nilainya adalah 3. Di sini tadi adalah 5. Apakah boleh ke 4? Boleh. Ya. Dalam hal ini boleh ke 4? Boleh. Dalam hal ini adalah kalau kita lihat ya, nilainya, tapi kalau kita lihat dia adalah 5 ditambah 1, 6. Kan tidak lebih baik lagi. Artinya sudah tidak ada alternatif yang lebih bagus. Artinya untuk kasus 4 ini yang terbaik adalah ya dia pergi dari 1. Oke? Sekarang berarti karena dia sudah menjadi permanen, Anda lihat sekarang. Sekarang dia bisa pergi kemana saja. Dia bisa pergi ke 3 begitu ya. Dia bisa pergi ke 3 dengan nilai sama, yaitu 5. Kemudian tapi karena sama tidak perlu saya tulis lagi begitu ya. Atau dia bisa pergi ke 5. Kalau dia pergi ke 5 berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi, ini apakah
tadi saya lihat, saya sampaikan bahwa kalau Anda pergi begitu eh, dari 4 ke 3 nilainya sama 5 ya. Sudah tidak ada alternatif lagi yang memberikan nilai lebih bagus. Artinya dia pun sudah menjadi permanen. Ya. Dia sudah menjadi permanen. Artinya sekarang kalau kita lihat sekarang, nah Anda bandingkan. Kalau dia tadi pergi dari 2 ya. Kalau dia pergi dari 2, nilainya adalah 3 tambah 9, 12. Sementara kalau Anda pergi dari 3, ya, kalau Anda pergi dari 3, nilainya adalah 11 ya. Karena di sini ada 5, baik Anda pergi dari 4 maupun dari 3 sama saja, nilainya adalah 11 ya. Nilainya adalah 11, dan ini mengapa dia ada tak hingga? Karena tentu saja yang di sini merupakan simpul tujuan ya. Artinya dia sudah tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Ya, artinya di sini kita bahas sekarang. Kalau saya 6, saya bisa pergi lewat 3, itu lebih bagus daripada saya pergi lewat 2. Karena kalau 6 jumlahnya adalah 11 dan 3-nya tadi saya bisa lewat 2 dulu di sini ya. Baru ke sini. Kalau Anda 3 lewat 1 ya salah. Kan di sini sudah kita coret label satunya tersebut karena tadi terbukti bahwa kalau lewat 2 memberikan nilai yang lebih baik. Oke. Berikutnya kalau kita lihat sekarang mengapa kemudian 5 sudah menjadi permanen ya. Mengapa 5 sudah menjadi permanen? Anda lihat. Kalau lewat 4 nilainya adalah 7 ya. Kalau lewat 5, kalau lewat 3 karena yang di sini nilai terkecil ini jarak minimumnya adalah 5 ditambah 3 begitu ya. Berarti 5 ditambah 3 di sini adalah 8. Ini kan tidak lebih baik. Artinya lebih baik ya lewat 4. Sehingga nilai yang di sini adalah 7 lewat 4. Nah, karena di sini dia 7 lewat 4, ya, Anda lihat lagi. Tadi kalau kita lihat 6, yang terbaik sebelumnya kan adalah kalau lewat 3, yaitu 11. 5 ditambah 6, 11 gitu kan. Sekarang bagaimana kalau lewat 5? Apakah boleh? Boleh. Berapa nilainya? Adalah 7 ditambah 3, yaitu 10. Itulah solusi yang lebih baik daripada solusi yang ada sekarang. Ya, jadi saya ulang di sini. Yang pertama tadi, mengapa 5 menjadi permanen? Karena sudah tidak ada alternatif lagi. Kalau Anda lewat 3, justru jumlahnya sama dengan 8. Ya. Berikutnya, 5 sudah permanen, maka Anda cek. Kalau dia ke 6 berapa? Dia 10. Apakah lebih bagus? Lebih bagus. Di sini, kondisinya sekarang yang ada adalah 11. Tentu saja kita pilih 10 daripada 11, karena biayanya lebih kecil. Ya. Nah, sehingga inilah di iterasi ke-6 tersebut semua sudah menjadi permanen. Nah, bagaimana cara membaca solusi yang sudah permanen ini? Jadi kalau kita lihat 10 adalah biaya totalnya. Dia berarti dari 6 sini lewat 5. 5 Anda lihat lewat mana? Lewat 4. 4 Anda lihat lewat mana? Lewat 1. Nah, kalau kita tarik mundur 6, dia di sini adalah lewat 5, ya. Kemudian 5 kita tarik mundur, dia lewat 4. Kemudian kalau kita tarik mundur, dia adalah 4, dia lewat 1. Artinya ini adalah biayanya. Sorry, bukan biayanya, adalah rute yang paling baik yang bisa kita pilih untuk kasus kita ini. Yaitu dia dari 1 menuju 4, menuju 5, dan akhirnya dia menuju ke 6 atau yang terakhir dengan total biaya yang ada di sini yaitu 10. Dan itu sama persis kalau Anda jumlahkan. Yaitu adalah 4 ditambah 3 ditambah 3. Nah, dari sini sudah dijamin bahwa solusi yang Anda dapatkan itu memang solusi yang optimal untuk permasalahan ini. Nah, inilah maksudnya begitu ya. Jadi dari sini rute terpendeknya adalah dari 1 ke 6, yaitu adalah dari 1, 4, 5, 6. Dengan ini tadi ya, dari 6 dia ke 5, 5 dia ke 4, baru dia ke 1. Dengan totalnya sama dengan 10 satuan. Oke? Jadi ini adalah solusi tadi yang sudah kita dapatkan di sebelumnya. Nah, ini tadi kita sudah mengilustrasikan dari mulai modelnya. Tadi saya sampaikan bahwa kalau Anda mau menyelesaikan modelnya dengan algoritma bilangan bulat ya boleh-boleh saja. Anda juga akan mendapatkan solusi yang optimal. Tapi kan lebih kompleks kalau kita menggunakan Breas and Bound yang sudah kita pelajari di kuliah semester sebelumnya di OR1. Di sini kita diberikan algoritma yang lebih sederhana dan Anda juga tidak perlu menggunakan cara enumerasi gitu. Kalau enumerasi kan semua dibangkitkan begitu. Itu lama begitu ya. Kalau ini kan Anda hanya memilih
titik-titik yang memang sesuai begitu dengan kondisi kita. Ini merupakan cara yang lebih cerdik begitu ya untuk memilih algoritmanya ini. Oke, kalau dalam hal ini kita sudah mendapatkan begitu sekarang algoritmanya, dan segmen ini saya akhiri sampai di sini.